Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mau Pak Budi, hadis dari Qabisah ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Qabisata bani Muharikil Hilali radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata la tahillu illa li ahdi salasatin rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsika wa rajulun asabathu ja'ihatun jatahat malahu fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba kiwaman min aisin wa rajulun asabathu faqatun hatta yakuma salasatun min dawil ija min qaumi laqad asabat fulanan faqatun falat lahul mas'alatu hatta yusiba qiyaman min aisin fama siwa hunna minal mas'alati ba qabisatu suhtu yakuluha sahibuha suhtan. Diriwayatkan dari Qabisah bin Mukharik Al-Hilali radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan kecuali bagi salah seorang di antara tiga macam, yakni satu, orang yang menanggung utang orang lain. Dia boleh meminta-minta sampai melunasinya kemudian berhenti. Dua, orang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya. Dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan sandaran hidup. Dan tiga, orang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga tiga orang dari kaumnya yang mengetahuinya menyatakan bahwa dia ditimpa kesengsaraan hidup. Dia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain tiga hal itu, wahai Qabisah, adalah haram dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Baik. Ini terkait dengan rukhsah atau bukan rukhsah ya. Hal yang diperbolehkan. Meminta-minta hukumnya kan tidak boleh. Ya kan? Hukumnya tidak boleh. Tetapi boleh diperbolehkan pada tiga kriteria. Seperti berbohong. Berbohong itu hukum dasarnya tidak boleh. Tapi boleh terhadap tiga hal. Apa mana? Perang. Dua? Kepada istri. Yang ketiga? Terus? Orang yang minta perlindungan. Bukan. Apa? Kok satu? Nggak boleh, pengadilan malah. Satu lagi. Mendamaikan orang yang bertikai. Ya kan? Jadi perang, istri sama mendamaikan orang yang bertikai. Seperti itu. Sama dengan ini, meminta-minta. Tidak boleh hukum dasarnya. Tapi boleh satu, ini memang butuh penjelasan banyak ini. Satu adalah orang yang menanggung beban orang lain. Menanggung beban atau hutang. Apa di situ keterangannya, Andika? Pertama yang menarik di sini adalah ada orang seperti ini ternyata. Ini kan donasi.
Wow, donasi. Iya enggak, satu ini dulu. Menanggung bukan itu. Menanggung beban dari orang lain. Menanggung beban atau menanggung hutang. Kalau dulu ada. Kalau dulu itu misalkan di zaman awal Islam, kalau tidak salah Salman Al-Farisi kalau salah, salah satu sahabat itu ada seseorang yang mau dihukum gantung. Seseorang dihukum gantung, kemudian orang ini karena dia ingin membebaskan dari tuduhan ini dan dia meyakinkan saya itu tidak salah, ada buktinya. Masalahnya buktinya itu harus saya ambil dulu. Berapa waktunya? Kalau nggak salah 2 hari 3 hari. Oke. Siapa yang menjamin ini? Kemudian salah satu sahabat, kalau tidak salah Salman Al-Farisi, ngomong saya menanggung. Nah seperti itu. Itu muncul pertanggungan atas sesuatu. Seperti ingat Rasulullah masih belum diangkat jadi Rasul. Ketika berdagang, Rasulullah sampai menunggu itu. Jadi ada perdagangan, kemudian si orang ini ngomong saya akan kembali lagi. Ya Rasulullah nunggu sebelum diangkat jadi Rasul itu. Sampai orang itu balik lagi. Nah seperti itu hal-hal yang menanggung ya. Menanggung sesuatu bagi orang lain. Kalau di sini ya ini apa ini misalkan? Apa yang dikasih situ? Sini ada 3 contoh. Mendamaikan sama iya, sama tebusan ganti rugi. Kalau yang beban ini contohnya misalnya ayah menjaminkan utang buat anaknya, terus anaknya nggak bisa bayar, akhirnya ayah melunasi. yang bertanggung jawab melunasi. Melunasi. Penjamin ada itu. Kalau dulu ada, kalau sekarang coba contoh-contoh itu dikonversikan ke zaman sekarang. Kalau menjamin apa? Hutang penjamin loh ya. Bukan hanya sekedar pelunasan utang, penjamin. Kalau dulu ada, kalau dulu. Jadi di dalam salah satu hukum hutang piutang di dalam Islam itu ada. Saya berhutang dengan Pak Chandra, tapi Pak Budi yang menjamin, itu ada. Kalau sekarang ya orang yang pegawai sama orang non pegawai. Yang pegawai kan bisa gampang pinjam utang. Non pegawai rumah sama orang pegawai pinjam. Nah seperti itu bisa itu. Nanti yang Utang non pegawai. padahal atas nama. Itu ada di dalam Islam kayak gitu. Pegawai sama non pegawai. Yang bukan pegawai. Mengutangkan Atas nama pegawai. Tapi yang pakai uangnya Orang dalam lah. ya, seperti itu. Dan itu yang ditagih nanti yang pegawainya itu. Oh iya. Seandainya waktu saya pinjam jaminan rumah ya, atas nama sertifikat saya, ya Bisa, ya seperti itu mungkin ya. Jadi mungkin seperti itu, karena di sini ini yang menanggung hutang atau menanggung beban orang lain kok sudah jarang di sini kan. Artinya di situ juga zaman sekarang sudah mulai tidak seperti dulu. Harus dulu berani. Saya tanggung tanya karena kualitas orang ini saya tahu baik, ya kan? Saya tanggung. Nah, saya sekarang udah. Ya seperti itu ya. Ada tambahan Andika? Ya mungkin sekarang tuh ada orang misalnya kecelakaan di jalan. Ini sih contohnya sih, menjaminkan warga yang miskin berobat ya biar cepat ditangani. Oh iya. Kalau yang di jalan kan mungkin orang kecelakaan, butuh penanganan segera. Misalnya rumah sakit butuh data apa? Nah, penjamin kan, rumah sakit pasti butuh. Saya apa? Ya. Nah, itu. Tapi harus tahu konsekuensinya. Harus tahu konsekuensinya bahwa dia nanti yang ditagih. Gitu ya. Itu perbuatan bagus itu. Bagus ya.
Ya itu ya. Nah, yang pertama itu seorang laki-laki mengemban suatu beban atau tanggung jawab, maka ia boleh minta-minta sampai ia mendapatkan hasil darinya lalu menahan diri. Sudah cukup sampai itu saja, kemudian dia sudah tidak minta-minta lagi. Gitu ya. Terus yang kedua, laki-laki yang tertimpa bencana alam di mana bencana tersebut merusak hartanya, maka ia boleh minta-minta sampai ia mendapatkan harta kebutuhan hidupnya. Bencana, nah mungkin bencana yang tadi mungkin. Ya kan Palestina atau dan apa gempa yang terakhir Palu gempa lagi. Itu tidak terlalu parah tapi ya kan, ya, seperti itu. Gempa atau perang bencana alam sampai dia mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya ya, bukan sesuai dengan apa yang dimiliki dulu. Enggak, sesuai dengan kebutuhannya saja. Itu ya. Itu bencana alam. Yang terkena bencana alam bukan orang lain yang minta-minta. Iya, yang termasuk bukan donasi. Termasuk kebakaran itu. Enggak, artinya bukan orang donasi orang lain. Iya, itu tapi, melalui kan? Melalui. Ya orangnya sendiri. Minta-minta itu. Jadi ini peminta-minta perbuatan yang tidak disukai hingga sampai diperbolehkan dengan keadaan seperti ini. Yang tidak disukai. Ya, ini mungkin kalau yang kedua contohnya memang bencana alam. Apalagi mungkin apakah dikiaskan ke lainnya. Ada contohnya lagi kecuali bencana alam tadi kan? Tidak ada ya? Minta-mintakan kayaknya donasi kan mau minta-mintakan. Enggak usah minta-minta masjid. Nah, itu juga sebenarnya tidak usah. Kalau saya tidak usah, kan ada lembaganya. Di jalan-jalan ya. Lah ya makanya itu di jalan-jalan kan tidak boleh. Kalau di Jabar kan sudah dilarang minta-minta masjid di jalan itu. Nah, banyak itu. Enggak itu kan. Dibuat mata pencarian. Nah ya itu. Iya, ya itulah. Ya itu ya, itu yang kedua. Bencana alam. Terus yang ketiga, laki-laki yang tertimpa kemiskinan sampai 3 orang dari orang-orang yang cerdas dari kaumnya berdiri mengumumkan bahwa si fulan telah kesusahan, maka diperbolehkan perbuatan meminta-minta sampai ia mendapatkan harta untuk kebutuhan hidupnya. Tiga ini. Ini jatuh miskin berarti. Di sini yang menarik harus ada legitimasi, harus ada orang-orang yang cerdas, artinya orang-orang yang berwenang untuk menyatakan diri bahwa dia memang sedang jatuh miskin. Iya kan, seperti itu. Menyaksikan sendiri ya. Ya memang kalau di sini tidak terlalu ya. Kalau di tengah, misalnya saya dulu di Puskesmas Rangkah itu, ya memang ada. Misalkan kalau dari Kapas Kerampung terus ke arah sini ya, ke arah sini, apa ya? Setelah toko susu Makmur itu belok kiri itu Rangkah besar ya. Kalau dari Kapas Kerampung. Sebelum Teragung. Sebelum Rangkah juga. Rangkah itu bukan. Kapas Kerampung ya? Sebelum pom bensin. Sebelum pom bensin kan jalan kalau dari sana ya. Kalau dari Kapas Kerampung. Ke Rangkah 2. Sebelumnya lagi kalau dari Kapas Kerampung. Rangkah Rejo dan Rangkah Besar. Nah, di situ ya. Di situ ketika masuk terus ada jembatan kecil. Sebelah kanan itu ada berapa rumah? 1, 2, 3, 4 rumah itu. Yang satunya masih bagus, yang 2 itu sudah kumuh sekali. Masih ditinggali. 2 kakak beradik yang tidak nikah dan sama-sama tua. Jadi rumahnya nah itu seperti itu kan, loh ini rumahnya besar.
punya rumah, punya aset, tapi tidak punya harta, Nggak punya pekerjaan. tidak punya pekerjaan, ini kan? Padahal, Warisan nanti. nah itu seperti itu warisan. Ya, itu mungkin termasuk salah satu yang ketiga ini. Ya mungkin seperti itu. Ini batasnya Hmm? boleh minta ini apa Pak? Sampai menjual asetnya baru dikatakan boleh. Harusnya seperti itu. Selama menjual aset belum dapat. Iya masih. Karena sekarang juga menjual aset itu susah kan? Iya. Ya itu makanya di sini disebutkan yang terakhir terutama ketika kita biasanya terlihat mencukupi, ya kan? Kemudian tiba-tiba tidak mencukupi, harus ada pernyataan dari orang-orang yang memang mumpuni untuk menyatakan bahwa dia sedang jatuh miskin. Ya seperti itu ya. Ada 3 hal. Maka meminta-minta dari selain ketiga ini kan tegas sekali kan. Meminta-minta selain dari ketiga ini tidak diperbolehkan. Ya ini kembali lagi akhirnya ya kita yang harus cerdik seperti kemarin, mencari sasaran yang tepat, ya kan? Terus yang kedua ya, ini sebenarnya kesempatan bagi Pak Manto kalau gini-gini nih, waktu-waktu gini kan? Iya kan, sekarang masuk sekolah ada janda-jandanya yang kesulitan. Ya. Nah itu terus akhirnya Sing 100 gak balik. ya itu ya. Orang sing harus ditanono. Ya itu ya. Kalau mau cari peluang ya gini-gini ya kan. Seperti itu. Tapi ya seperti Andika tadi juga benar juga. Kadang-kadang orang sekarang itu mempertahankan asetnya, tapi demi untuk tidak mau mengorbankan dirinya, maunya mengorbankan orang lain. Contoh misalkan asetnya itu tidak mau dijual, lebih dipegang. Dia lebih baik utang ke orang lain. Itu ya. Terus kalau ada masalah ya, aduh ini gimana ya? Nah itu ya kan. Iya mantap. Pengalaman Pak Manto kan luar biasa ya. Nah ini ya orang kalau saya melihat terakhir itu mempertahankan asetnya itu daripada menjual aset. Harusnya kan menjual asetnya sampai dia mentok baru meminta. Seperti itu ya. Baik, adalah perbuatan haram di mana pelakunya memakan harta haram loh coba. Nah kalau seperti ini gimana kita di perempatan itu? Sing masjid buat masjid-masjid ya kok. Iya mungkin masjid-masjid kayak atau orang-orang yang minta-minta. Orang minta-minta itu terutama orang minta-minta loh. Pekerjaan. Kalau misalnya kita baca ini sudah ditentukan hadisnya apa kualitasnya? Hadis riwayat Muslim. Hah? Riwayat Muslim dulu kuat ya. Riwayat Muslim ada 4 mungkin ya. Kuat deh ini. Kalau misalkan kita menurut hadis ini, kalau sudah ditentukan haram, kita memberikan juga Ikut. Nah itu, kasihan dia. Berarti ikut kasihan. lu kasihan kan berarti kita juga memfasilitasi memakan harta haram. Kena imbas. Iya kan? Nah itu loh. Kasih uang, kasih pekerjaan. Ya. Pemerintah. Ada solusinya itu. Nah itu ya. Ya Allah alam kita nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah gimana? Ini kan? Apakah dengan dalilnya tadi ya Allah sudahlah ini sedekah saya. Tapi di hadis lain sudah disebutkan seperti ini, tidak boleh loh ini. Kan kita berbuat baik kan tetap ada aturannya. Selama kita tahu, kalau tidak tahu is. Nah itu. Kan sudah tahu ya diskusio direct. Nah itu seperti itu ya. Baik. Jadi itu juga butuh ilmu. Kita juga butuh ilmu, berilmu juga. Baik, seperti itu. Lanjut. An Abdul
Muttalibini Rabi'ata banil Harisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sadaqata la tanbaghi li Muhammadin innama ya awsaqun nas. Dalam riwayat lain disebutkan sebagai berikut, wa inna la tahillu li Muhammadin wa la ali Muhammadin. Sesungguhnya ia tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Jelas ini ya. Jadi sedekah itu tidak boleh Untuk keluarga Nabi. Nah, sedangkan fenomena sekarang gimana? Yang mengaku keluarga Nabi malah luar biasa ya. Air jadi. Iya kan? Seperti itu. Ya. Terkait dengan hadis sebelumnya tadi yang masuk ke dalam bab zakat ini. Nah, oleh karena itu kita juga harus wajib tahu siapa penerima zakat tadi. Kalau masuk bab zakat ya. Terus yang kedua, hadis selanjutnya adalah sesungguhnya zakat tidak baik bagi keluarga Muhammad. Sesungguhnya ia adalah kotoran manusia. Jelas? Kotoran manusia. Iya. Daging manusia. Ya kan? Maksudnya seperti itu. Iya kan? Yang membersihkan harta kita setiap tahun itu zakat. Makanya itu zakat itu harus dihitung setiap tahun. Zakat fitrah itu hanya untuk membersihkan diri kita loh. Belum termasuk harta kita. Bersihkan harta kita itu dengan zakat mal. Harus bersihkan. Itu mah. Kan? Harus gitu. Harus itu. Walaupun nanti hasilnya setiap tahun tetap tidak mampu bayar, pokoknya harus itu. Karena seperti itu, ini pembersih dari harta kita. Ya seperti itu ya. Baik, itu yang kasihan tadi kemarin Mas Komar itu tadi. Ya taruhlah kalau misalkan PNS itu gaji pokoknya kalau golongan 3 kan 3 sampai 4 juta. Ini kan taruhlah 5 juta. 5 juta per bulan. Langgi kan? Langgi, seperti itu. Ini terus langsung dipotong zakat 2,5% tiap bulan. Padahal belum pengeluaran, belum kebutuhan hidup. Lain makanya itu kan kasihan. Kalau dihitung itu mungkin malah orang-orang pegawai negeri yang golongan-golongan bawah itu yang menerima zakat bukan pemberi zakat. Iya kan? Di bawah ya. Seperti itu ya. Baik. Berarti ini kepada Rasulullah yang boleh apa? Bagi Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Hadiah yang boleh. Tidak boleh sedekah, tidak boleh zakat. Kalau di sini disebutkan sampai keluarganya, pokoknya masih ada satu jalur dengan Rasulullah itu tidak boleh. Ini aman tuh ya. Jadi yang asli. Itu ya. Bener-bener menolak, ya kan, nggak mau minta-minta. Ya aman tuh ya. Baik, lanjut. An Jubair bin Mut'imin radhiyallahu anhu qala masa itu ana wa Usmanu banu Affana radhiyallahu an ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah a'taita bani Muttalibi min khumusi Khaybara wa taraktana wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama banul Muttalibi wa banu Hasimin say'un wahidun. Diriwayatkan dari Zubair bin Mut'im, dia berkata, aku dan Utsman bin Affan pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, Baginda telah memberi 1/5 dari hasil perang Khaybar kepada Bani Muttalib dan Baginda meninggalkan kami. Padahal kami dan mereka adalah sederajat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Muttalib dan Bani Hashim
adalah satu keluarga. Hadis riwayat Bukhari. Apa ini? Terkait dengan pembagian ghanimah, ya kan? Ini saya juga silsilahnya kurang jelas ya. Yang satunya itu kan Bani Muthalib dengan Bani Quraisy. Sini dibandingkannya seperti itu kan. Kenapa kok Bani Muthalib? Engkau telah memberikan Bani Muthalib 1/5, sedangkan Bani Quraisy enggak. Atau Bani Hasyim di sini ya. Bani Hasyim. Mungkin Bani Muthalib dan Bani Hasyim ya. Pokoknya intinya sebenarnya kakeknya itu sama loh ya Rasulullah. Iya kan? Kakeknya. Tapi kenapa yang sana yang dikasih ghanimah, sedangkan yang golongan kita, yang golongan Rasulullah kok enggak dikasih? Iya, seperti padahal kalau mau dikasih ya harusnya dikasih dua-duanya. Ya, ini mungkin karena saya terkait dengan terkait dengan hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan kepada keluarganya Rasulullah ini. Ya, yang tadi seperti tadi zakat. Zakat tidak boleh bagi keluarga Rasulullah, tapi bagi yang lainnya boleh. Ya mungkin seperti ini, ya kan? Saya juga kurang paham ini. Ada keterangannya di Zanikah? ini penurun kakek, nah, terus punya anak Hashim, terus Abdus Syam itu. Ada 4. Rasulullah kan lewat jalur Hashim. Kalau Utsman bin Affan lewat jalur Abdus Syam. Jadi ada Bani Hasyim sama Muthalib, ya kan? Terus satu lagi apa? Yang empat anak tadi kan. Yang 4 anak tadi Syam, satu lagi? Naufal. Naufal. Rasulullah dari jalur. Nah, ini Rasulullah dari Bani Hasyim ya. Hasyim Rasulullah. Sedangkan lainnya Utsman bin Affan dari Abdus Syam. Iya. Utsman itu tetap keluarga besarnya. Dari kakek ya, ini kakek. Ya. Ini atasnya lagi. Nah, ini kenapa kok ini dapat tidak dapat gitu kan? Intinya seperti itu kan? Ya mereka itu nggak dapat, masih keluarga besarnya Rasul. Semuanya tidak dapat ya? Keterangannya gitu. Engkau telah memberikan Bani Muthalib 1/5 dari hati. Bani Muthalib malah dapat. Ini dapat 1/5 kenapa? Nah ini kita tidak tahu ini. Ini hanya sebagai, kalau bagi kita ya kita tidak tahu seperti ini. Bagi kita ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diterima oleh keluarga Rasulullah dari harta, dari luar. Entah itu ghanimah, entah itu zakat, entah itu sedekah. Rasulullah mungkin dari Rasul sampai anaknya sama istri. Nah ya, keturunan dari Rasulullah turun ke bawah kan seperti itu. Nah makanya kan ada hal yang diperbolehkan yang tidak sama dengan kita. Iya kan, kalau kita kan nerima semuanya boleh, iya tahu, semuanya boleh. Nah ini mungkin seperti itu keterangannya yang kita tidak tahu, ya. Jadi ini ada pembagian yang dimana kita tidak tahu bahwa dari keluarga Rasulullah, kenapa kok keluarga Rasulullah? Karena dibandingkan kan, ini kan atasnya lagi satu lagi. Kenapa kok sini boleh ini tidak boleh kok ini boleh? Nah, itu, ya seperti itu ya. Karena kita juga bukan keluarga beliau, kita tidak belajar itu. Iya betul. Nah, seperti itu. Keterangannya di nomor 2. Ya? Keterangannya di nomor 2. Kenapa itu? Sesungguhnya mereka tidak pernah berpisah pada zaman jahiliyah dan Islam, sampai pada sikap Bani Muthalib ketika mereka mengumpulkan kabilah-kabilah kaum Quraisy untuk menuliskan perjanjian yang berakibat pada pemutusan hubungan Bani Hasyim. Ini ada masalah kemudian di sini ya. Iya, ya, itulah. Baik, kita lanjutkan aja. Karena tahu latar belakangnya. Lanjut. An Jubair bin Mut'imin radhiyallahu an qala masaitu ana wa Utsmanu bin Affan radhiyallahu an
ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah ataita banil mutalibi min khumusi khaybara wa taraktana wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama banul muttalibi wa banu hasimin say'un wahidun. Diriwayatkan dari Zubair bin Mut'im, dia berkata, aku dan Utsman bin Affan pernah menghadap Rasulullah SAW. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, baginda telah memberi 1/5 dari hasil perang Khaybar kepada Bani Muthalib dan baginda meninggal kami. Sudah itu. Sudah semuanya. An Abi Rafi'in radhiyallahu anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahasa rajulan ala sadaqati min Bani Mahzumin faqala li Abi Rafi'in ishabni fa innaka tusibu minha qala hatta atiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa aslahu fa atahu fasalahu faqala maulal qaumi min anfusihim wa inna la tahillu lana sadaqatu. Diriwayatkan dari Abu Rafi radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang dari Bani Makhzum untuk mengambil zakat. Orang itu berkata kepada Abu Rafi, temanilah aku, engkau akan mendapatkan bagian darinya. Dia menjawab, tidak, sampai aku menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakannya. Lalu keduanya menghadap beliau dan menanyakannya. Beliau bersabda, hamba saya suatu kaum itu termasuk kaum tersebut dan sesungguhnya tidak halal zakat bagi kami. Hadis riwayat Ahmad, Imam 3, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Baik. Apa kira-kira di sini? Kita lihat sendiri ya. Abu Rafi ini diutus oleh Rasulullah untuk menarik zakat di sebuah kaum Bani Maktum itu tadi, Makhzum tadi. Kemudian dia mengajak seorang laki-laki, kemudian mengajak Abu Rafi ini. Kemudian temanilah aku, maka engkau akan mendapatkan bagian darinya. Nah, permasalahannya kan di sini pembagian ini kan. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan pembagian ini, pembagian hasil zakat. Iya, hasil zakat lah. Dengan hasil pungutan zakat kan seperti itu yang kita pahami di sini. Kemudian si Abu Rafi tidak mau sebelum dia menanyakan hukumnya gimana kalau saya mendapatkan upah dari penarikan zakat ini. Upahnya dari mana? Dari zakat itu, ya kan? Tapi kemudian jawabannya Rasulullah itu ke masalah seperti ini. Nabi SAW bersabda, pemimpin suatu kaum dari diri mereka sendiri dan sesungguhnya harta sedekah tidak halal bagi kami. Penjelasannya saya kurang paham nih. Apa di situ keterangannya, Andika? Oh, di sini disebutkan bahwa Abu Rafiq adalah hamba sahaya. Terutama Abu Rafiq ini statusnya hamba sahaya, ya kan? Budak, ya kan? Abbas memberitahu Abu Rafiq kepada Nabi SAW. Ia pun membawa kabar gembira kepada Nabi SAW mengenai keislaman Al-Abbas. Lalu Nabi SAW memerdekakannya. Ulama berbeda pendapat mengenai namanya. Ia adalah seorang hamba sahaya. Seperti itu. Ada keterangannya, Andika? Sekarang kita pahami dulu ini. Bagaimana pembagian? Bukan pembagian ya, apa ini? Gaji yang diambil dari zakat, upah. Nah, upah dari upaya pengumpulan zakat. Gimana hukumnya?
Kemarin kita sudah belajar bahwa amil, ini kan amil tuh berarti 1/8. Ini mereka ini ambil atau apa? Nah ini amil berarti ya, karena di sini kalau satunya yang satunya ini mungkin amil, tapi yang diajak ini yang bukan amil. Iya kan, yang satunya kan petugas. Memang ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengambil zakat di sekelompok Bani Maksum tadi. Nah ini yang satunya ini diajak. Nah ini kemudian satunya disampaikan, kamu nanti dapat harta, upah. Nah ini harus jeli lagi. Nah masih ada pertanyaan bagi kita, ya kan? Ini amil, antara amil satu atau teman amil. Kalau bukan amil gimana? Kalau amil jelas dia mendapatkan fasilitas. Kalau bukan amil gimana? Terus yang tadi yang kita mungkin tidak tahu statusnya budak gimana? Iya nih guys, itu kan budak ya. Oke. Ini kan beliau nggak dapat karena masih ada hubungan dengan keluarga Nabi, Siapanya? si Abu Rafi. Oh gitu. Atau ini saya. Hadis tersebut adalah pernyataan mengenai diharamkan ambil zakat bagi hamba saya dari Bani Hasyim. Oh, terkait dengan keluarga-keluarga ini ya. Mungkin yang kita tahu, perlu kita tahu apa dari hadis ini ya untuk kita ya. Apa nih, tentang pengambilan zakat, tentang bukan amil ini mungkin. Iya. Oh ini apa? Hah? Abu Rafi ini bukan keluarga Rasulullah. Karena bukan, tapi bagian dari keluarga Nabi dalam hukum tertentu karena ada hubungan ini wala itu ikatan bekas budak yang Iya, bekas budak, wala. Iya kan? Karena terkait dengan bekas budak itu tadi. Baik seperti itu. Apa ya? Apa yang kira-kira yang diambil buat kita ini? Hadis ini untuk kita pelajarannya. ya kalau ada amil ngajak kayak gini ya jangan pas yang diajak jangan terima zakat. Iya, itu ya. Jadi ini mungkin ya pelajaran untuk kita ya. Kita tuh yang bukan amil itu tidak mendapatkan jatah dari sini. Mungkin kalau dapat dari Amil yang ngajak, hukumnya silakan. hadiah. Bagian dari Nah. namanya yang Dia sendiri boleh itu mungkin. Tapi kalau bagian dari ini mungkin tidak boleh. Ya. Katanya ilmunya ambil kan Ya, harusnya seperti itu. Dan dia juga harus tahu detail. Di samping dirinya punya ilmu, dia juga sudah tahu. Oh, ini Pak Mantan sudah, Handika belum. Nah itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. An Salimi bin Abdillah bin Umar an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umarul ata'a fayaqulu a'ti afqara minni fayaqulu udhu fatamawalhu aw tasaddaq bihi wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musrikin wala sa'ilin fahudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsaka. Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu an dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sesuatu kepada Umar bin Al-Khattab. Lalu dia berkata, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada diriku. Beliau bersabda, ambillah lalu simpanlah atau bersedekahlah dengannya. Apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini padahal engkau tidak membutuhkannya dan tidak meminta, maka ambillah. Jika tidak demikian, jangan turuti nafsumu. Hadis riwayat Muslim. Apa ini? Dari Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi sudah 3 generasi di bawahnya. Cucunya Umar berarti ini kan.
dari ayahnya radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menceritakan kakeknya. Jadi Salim ini menceritakan Umar. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu pemberian kepada Umar bin Khattab. Cucunya bercerita terkait dengan kejadian itu. Lalu ia berkata, berikanlah kepada orang yang lebih miskin dariku. Rasulullah memberikan sesuatu, Umar menjawab, berikan yang lebih miskin dariku. Nah, lebih fakir. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sudahlah ambillah, jadikan ini sebagai bagian dari hartamu, atau terimalah, kemudian sedekahkanlah. Sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini, sementara engkau sendiri tidak tamak dan memintanya, kita tidak minta-minta, ya kan? Maka ambillah dari sesuatu yang tidak demikian, maka janganlah kamu mengikutinya. Apabila kita yang tadi seperti tadi terlalu memaksa diri untuk minta-minta, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi ini terkait dengan pemberian. Hadis ini tentang sesuatu yang diberikan oleh seseorang. Pemberian dari majikan, tulisan dari majikan orang yang lebih atas adalah hal yang mubah dan boleh bagi orang yang diberikan. Tidak ada keburukan dan kehinaan di dalamnya. Silakan, mau diterima, mau dimiliki atau diterima kemudian disedekahkan lagi, silakan. Ya, seperti itu. Ya. Baik. Ya seperti itu ya. Ini untuk kita ini. Baik, sampai sini. Mungkin ada yang disampaikan? Zakat. Ya, mana ya? Zakat bagaimanapun harus. Ini terkait dengan zakat, bab zakat ya. Baik, ada yang disampaikan di sini, Andika? Bab baru masalah puasa. Kita lanjutkan besok aja ini puasa ini. Bab baru soalnya. Nah, makanya itu kita harus sesuaikan dengan keadaan sendiri. Benar itu. Gimana kalau uang amplop? Ini ya? Amplop apa itu? Ya amplop coblosan kan. Gimana itu? Gak butuh sekali. Iya, ini kembali lagi. Jadi hukum dasarnya kalau seperti itu, hukum dasarnya itu tidak boleh. Hukum dasarnya. Tapi mungkin Pak Manto punya pemikiran lain, ya kan? Atau lainnya yang selama itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan diyakini benar, Allahu a'lam. Seperti itu ya. Jadi ya itulah, kalau kita ditanya hukum dasarnya, ya hukum dasarnya tidak boleh. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau bisa ya tolak. Nanti ditolak dikasihkan ke orang kafir yang nyoblos. Nah itu, lanjutannya lagi nanti kita harus berilmu terkait dengan itu, ya kan? Atau misalnya diterima misalkan, ini saya anggap bukan coblosan ya, bukan suap ya, ini hadiah dari orang yang beri. Jadi tidak ada kewajiban bagi saya untuk nyoblos ini. Mau enggak kamu? Tarik lagi. Ini apa tuh ya? Wah, bensin di pasar bulan. Orang calon ke DPR. Oh iya. Tempat saya itu. Kamu. Terus ada yang biar amplop kilo, waktu batu tutup pasti itu pasti. Nah itulah, bagi kita kan tidak boleh, tapi ya Allah alam nanti. Nah itu bagaimana kalau misalkan inilah namanya fikih ya. Jadi kalau misalkan
Ternyata Pak Manto lihatnya orang di sini, oh ini ada orang calonnya orang kafir, ini calonnya orang Muslim, ada 2 orang. Tapi duit akeh sing Nah itu gimana? Ya kan kalau saya enggak nyoblos ini. kalau duit. Atau yang tampil malah orang kafirnya, ya kan? Gimana ini? Ya, itu mulai kan fikih bagi kita sendiri yang tidak bisa digeneralisir. Ini satunya tetap nggak mau, wes pokoknya saya nggak mau terima suap dari siapapun, ya kan? Sini si A, kemudian si B Pak Manto, enggak. Kalau nanti kita nggak terima itu, nanti yang kafir yang jadi, ya kan? Ini kita terima aja ini. Ini seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, alhamdulillah sekarang sudah tanggal 9 ya. 10 Muharram sekarang ya, 10 Muharram. Yang puasa semoga Pak Wanto juga ya. Pak Wanto sudah cukup. Poso kowe, Bos. Ramadan ya. Haji lho sing setahun. Puasa kan pada dasarnya menahan diri. Pak Wanto sudah setiap hari menahan diri. Sudah ya kan. Sudah setiap hari menahan diri itu. Saya puasa menahan diri setiap hari. Baik, alhamdulillah itulah yang bisa kita pelajari. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan baca alhamdulillah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.